Awal mula, NB. Semua peristiwa dan tempat kejadian hanyalah imajinasi Arthur. Terdengar dari kejauhan lolongan anjing, yang membuat bulu kuduku tiba-tiba meremang. Entah kenapa, malam ini terasa begitu berbeda. Suasananya sangat dingin dan mencekam, ditambah hujan rintik-rintik menambah suasana mencekam. Setelah ku ingat-ingat, sebenarnya bukan malam ini saja, tapi sejak kepulangan kakakku dari provinsi sebelah, dan membawa seorang wanita cantik yang diakui sebagai istrinya. Awalnya aku dan mamaku tidak terima dengan sikap yang diambil oleh Kak Bima. Bisa-bisanya dia menikah tanpa memberitahu keluarganya terlebih dahulu. Tapi setelah memperlihatkan album foto yang berisi foto-foto pernikahan mereka, akhirnya aku dan mamak bisa tenang. Karena Kak Bima tidak kawin paronde, istilah orang Bugis untuk orang yang menikah dadakan, tanpa wali dan tanpa mahar, lebih tepatnya mungkin ketangkap basah gitu. Semua warga di desaku mengeluh-elukan kecantikan Kak Safira, kakak iparku. Dia memilih wajah yang bulat dengan pipi agak cabi, dan kulit yang putih bening. Tubuh yang tinggi langsing sangat sempurna. Mak, kenapa ini desa tak kayak desa mati miku rasa? Padahal ini baru pukul 8 malam. Ucapku kepada mamaku sambil memeluk tubuhku sendiri. Iye, akhir-akhir ini keadaan desa tak sangat mencekam. Banyak kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Ucap mamaku sambil menatap layar televisi yang sedang menampilkan sinetron ikan terbang favorit mama. Terus Kak Bima dan Kak Safira kemana pale? Mak, tanyaku karena tidak melihat keberadaan kakakku dan istrinya. Kakakmu ke masjid tadi waktu maghrib. Mungkin sekalian nunggu Isya. Kalau Vira katanya udah tidur duluan karena akhir-akhir ini, kakak iparmu selalu mengeluh kepalanya sakit. Milah, mamak bosan. Mamak mau tidur duluan nah. Ucap mamak sambil mematikan TV. Namaku Carmila Syarif, tidak banyak embel-embel di belakang namaku. Syarif diambil dari nama bapakku almarhum, dan mamaku bernama Aminah. Aku masih duduk di bangku sekolah SMA, dan sekarang sudah kelas 11, alias kelas kedua. Dan satu lagi, aku tinggal di sebuah desa yang bernama BARAKK, sebuah yang berada di daerah paling utara Sulawesi Tenggara. Aku menuju ke kamar mandi untuk membuang air kecil. Saat sedang buang air kecil aku mencium bau comberan yang menyengat seperti ada yang sedang mengaduk-aduk, dan disertai geraman seperti suara hewan. Tidak mungkin kan mamak pergi keluar rumah malam-malam untuk membersihkan comberan dan menggeram seperti itu. Bulu kuduku meremang saat mendengar suara kucing mengeong di luar dinding kamar mandi. Untung saja, kamar mandi rumahku sudah berada di dalam rumah. Kalau di luar pasti aku sudah pingsan ketakutan. Tapi anehnya setelah suara kucing hilang, aku kembali mendengar suara hewan yang menggeram menakutkan. Geg-geger. Mamak, mamak, tolongin Mila. Teriakku sambil berlari dan menggedor pintu kamar mamaku. Mila, kenapa Kinak? Ucap mamak sambil menatapku yang sudah pucat dan gemetaran. Mamak, ada sesuatu di belakang. Seperti orang sedang mengaduk-aduk comberan mak. Terus ada suara seperti auman singa. Ucapku sambil menarik tangan mama ke dapur. Lalu mamak membuka gorden jendela dapur yang berada di atas meja kompor. Aku berteriak kencang saat mamak membuka gorden. Dan tiba-tiba ada wajah hitam dengan mata merah yang tiba-tiba muncul di balik kaca. Mila, jangan ki aneh-aneh. Di Sulawesi tidak ada singa. Ucap mama kesal. Lalu pura-pura marah padaku. Aku tahu mamak mengalihkan perhatianku agar tidak mengingat penampakan tadi. Tapi itu tadi apa, Mak? Tanyaku karena tahu mamak sepertinya berusaha mengalihkan perhatianku pada suara hewan tadi. Bau comberan tiba-tiba menguar kembali. Dengan cepat mamaku menutup gorden. Wajahnya juga nampak panik, lalu mengambil garam di toples dan menaruhnya di dalam piring. Setelah itu dia duduk sambil membaca sesuatu lalu melempar garam ke seluruh penjuru rumah. Tok tok tok.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapku bersamaan dengan mamaku. Mamak segera membuka pintu dan tampak Kak Bima berlari masuk ke rumah dengan tubuh gemetar. Bima, kenapa Ki pulang-pulang modelan kayak begini? Tanya Mamak heran. Mak, tadi di depan rumah ada makhluk aneh. Ucapnya sambil duduk di kursi dan meletakkan kopiahnya di meja. Ada kucing besar, Mak. Seperti kambing besarnya. Semakin Bima pandang semakin tinggi makhluk itu. Terus ada taring yang keluar dari kedua sudut bibirnya. Panjang-panjang lagi. Matanya merah lagi. Pokoknya serem sekali. Ucap Kak Bima. Dengan nada bergetar. Parakang. Apa kita bilang, Mak? Ucapku dan Kak Bima bersamaan. Dan langsung berebut memeluk Mamak. Iya, itu Parakang, nak. Kalian berdua harus berhati-hati. Kalau kemana-mana harus selalu waspada. Apalagi kamu, Bima. Kamu kerja di kabupaten dan sering pulang malam. Ucap Mamak pada kami berdua. Mak, tadi waktu ke kamar mandi, Mila juga dengar suara kucing. Terus berubah kayak menggeram gitu. Kamu serius, Mila? Terus Safira mana? Kok tidak kelihatan? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia? Apalagi dia lagi kurang enak badan. Ucap Kak Bima. Langsung berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Vira, Vira. Suara Kak Bima membangunkan istrinya. Aku ikut mengintil di tubuh Kak Bima. Antara takut dan penasaran dengan Kak Safira. Pintu terbuka dan muncullah sosok cantik kakak iparku itu. Dengan rambut berantakan dan muka bantal khas orang bangun tidur. Ada apa, Daeng? Panggilan seorang istri atau adik pada kakak atau suaminya? Yang berarti kakak? Tanya Kak Vira sambil menguap. Aku segera menutup hidungku dalam keadaan menunduk. Bau mulut Kak Safira sangat menyengat. Seperti bau comberan tadi. Dan ada sedikit bau amis seperti darah. Tapi anehnya Kak Bima tidak merasakannya. Dek, kamu tidak apa-apa kan? Soalnya tadi kakak ketemu penampakan di jalan. Ucap Kak Bima mengelus lembut rambut istrinya. Mila, kamu tidur sana udah larut malam. Ucap Kak Bima sambil mengacak-acak rambutku. Aku mengangguk setelah pamit kepada sepasang suami istri itu. Pikiranku terus berkecamuk dan memikirkan kejadian aneh dan mencoba menghubungkannya. Tapi tidak mungkin kan, kalau Kak Safira itu Parakang. Batinku, entah karena takut, atau karena apa, aku mengambil wudhu lalu mengambil garam yang sudah dibacai ayat kursi dan surah 3 kul oleh Mama. Aku tebarkan di depan pintu mamaku dan depan pintu kamarku, juga di sekeliling kamarku, entah itu ada efeknya atau tidak. Karena kamarku berdampingan dengan kamar Mamak, sedangkan kamar Kak Bima di luar berhadapan dengan ruang tamu. Jadi kalau dari luar kita akan langsung masuk ke ruang tamu. Nah, di samping ruang tamu sebelah kiri kamar kakakku, lalu masuk ke dalam kita akan menemukan ruang keluarga alias ruang TV. Di sebelah kanan berdampingan kamarku langsung, dan di sebelah kamarku itu kamar Mamak. Kamar Mamak berhadapan dengan ruang makan, dan dapur bersebelahan dengan kamar mandi. Rumah ini sebenarnya dulu rumah panggung, khas orang Bugis, tapi karena kami mendapat bantuan dari pemerintah dan mendapat anggaran bedah rumah, jadi rumah peninggalan Bapak almarhum, kami robohkan dan menjadi rumah semi permanen seperti sekarang, masih berdinding bata. Walaupun lantainya sudah lantai keramik, tapi masih banyak kekurangan. Bukan karena Mamak tidak mampu memperbaiki rumah kami, makanya berharap bedah rumah dari pemerintah, tapi Mamak masih sangat sayang dengan rumahnya. Karena rumah itu adalah peninggalan almarhum Bapak. Aku mencoba memejamkan mataku. Tapi tetap saja bayangan Kak Vila menjadi Parakang terus berputar-putar di kepalaku. Aku berharap dan berdoa. Semoga itu tidak pernah terjadi. Aku juga merasa aneh. Di mana sih Kak Bima bertemu dengannya? Kok bisa Kak Bima menikahi gadis itu hanya dengan uang panai 20 juta? Sedangkan tanah kelahiran Kak Safira terkenal dengan uang panainya sebenarnya bukan mahal. Tapi mungkin seperti uang belanja yang segunung. Makanya gadis-gadis Bugis terkenal sangat mahal dan kalau mau menikahinya harus punya modal banyak. Krak-krak-krak. Aku menoleh ke arah jendela yang berada tepat di samping tempat tidurku. Aku mendengar suara kaca jendela yang dicakar-cakar dari luar. Keringat dingin membanjiri tubuhku. Suara itu terus terdengar di telingaku diselingi bau amis yang sangat menyengat. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Berharap mata ini cepat tertidur. Dan makhluk yang ada di luar sana setelah pergi, sepertinya garam yang aku tebarkan tadi tidak ada efek apa-apa. Mila, Mila.
Aku kaget saat sebuah suara memanggilku begitu lirih, tapi sangat jelas aku dengar. Dia terus memanggil-manggil namaku. Astaga, apalagi ini, kenapa makhluk menyeramkan itu menerorku seperti ini? Aku meringkuk di balik selimut dengan tubuh menggigil. Berharap Mamak atau Kak Bima datang untuk menolongku. Seriak, seriak, serikik. Ku dengar langkah kaki diseret. Suaranya seperti mendekat ke arahku. Tiba-tiba selimutku melorot dari tubuhku. Aku semakin panik, ingin berteriak tapi tidak mampu. Suaraku seperti tercekat di kerongkongan saat aku merasa ada pergerakan di bawahku. Bergerak pun aku tidak mampu, hanya mataku yang melirik ke sana kemari. Air mataku bercucuran saat sebuah wajah sangat dekat di depan wajahku, wajah yang sangat menyeramkan. Aku hanya melihatnya sekilas, setelah itu aku memejamkan mataku. Makhluk itu terus mengitari tempat tidurku, dan sesekali tertawa membuatku semakin ketakutan. Mila ikutlah denganku. Walau sangat lirih, tapi aku bisa mendengar suaranya. Suara yang seperti terbawa angin. Saat aku mencoba membuka mata, ternyata makhluk itu berada persis di atasku. Entah bagaimana caranya dia bisa bergelantungan seperti itu, kepalanya berada tepat di depan wajahku, sedangkan kakinya di atas. Tolong, tolong, tolong. Aku berusaha berteriak, tapi sama saja. Aku tetap tidak bisa bersuara. Aku benar-benar tidak habis pikir. Kenapa tidak seorang pun yang mendengar atau datang untuk menolongku? Aku merasa tubuhku sekarang melayang dan menjauh dari tempat tidur. Makhluk itu menyeringai menatapku. Aku lihat. Makhluk itu marah bukan main, dia menghentakkan tubuhku ke lantai. Aku meringis kesakitan, merasakan sakit yang luar biasa. Saat tubuh kita berada di atas ketinggian lalu dihempaskan ke bawah, bisa terbayang betapa sakitnya. Perlahan pandanganku mulai kabur, bersama dan kesadaranku yang mulai hilang. Aku terbangun saat Mamak menepuk-nepuk pipiku. Mila, kok tidurnya di bawah, nak? Aku menatap sekelilingku. Aku tidur di lantai. Bukan tidur tapi pingsan. Aku juga merasakan tubuhku terasa sangat sakit. Artinya yang semalam itu kenyataan, bukanlah mimpi. Batinku sambil berusaha bangun dan dibantu oleh Mamak. Lo, leher kamu kenapa, Mila? Gelagat aneh Kak Safira. Leher Mila kenapa, Mak? Tanyaku pada Mamak. Seperti habis dicekik, ucap Mamak sambil menunjuk ke arah leherku. Aku segera berdiri dan menatapnya di depan cermin. Benar saja, leherku merah seperti habis dicekik oleh tangan seseorang. Bekas kuku di sana membuatku merasa tidak nyaman karena perih. Ya sudah, istirahatki saja kalau masih tidak enak badan, ucap Mamak sambil membimbingku ke tempat tidur. Aku hanya mengangguk kecil dan menurut apapun yang Mama lakukan padaku. Setelah Mama membaringkan badanku dan menyelimutiku, aku benar-benar tertidur. Mila, bangun sayang. Mila, teriak Mamak dari balik pintu kamarku. Aku segera keluar melihat Mamak yang entah kenapa. Padahal tidak biasanya dia membangunkanku kalau sedang tidur siang begini. Ada apa sih, Mak? Berisiknya Mi ini, ucapku sambil mengucek mataku. Mila, tetangga kita yang melahirkan kemarin sore itu meninggal, nak. Yang namanya Indotang, ucap Mamak lemas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok bisa sih, Mak? Perasaan kemarin Tante Indotang masih baik-baik saja. Dan sudah pulih kayaknya. Kemarin juga udah bisa ke kamar mandi sendiri. Ucapku membayangkan pertemuanku kemarin dengan almarhum. Almarhumah mengalami pendarahan hebat. Ucap Mamak terlihat sedih. Tante Ramlah kesini dan mengatakan kalau almarhumah meninggal karena dihisap parakang. Astaga, Mak. Serius Ki seperti itu? Tanyaku pada Mamaku sambil merapatkan tubuhku pada beliau. Kau ini apa-apaan? Menempel begini, ucap Mamak sambil menyingkirkan badanku. Ya sudah, kamu mau ikut melayat? Atau di sini saja menunggu si parakang itu? Aku lari terbirit-birit mengejar Mamaku dan hanya bisa menarik mukena yang tadi aku pakai syalat. Segera ku pasang rok dan mukenahnya sambil berjalan di samping Mamak. Mak, kok bisa orang-orang pada tahu kalau Tante Indo yang meninggalnya karena disedot parakang? Tanyaku masih penasaran. Karena dihubur almarhumah berluh dan terus mengeluarkan darah. Belum lagi jalan lahirnya juga seperti itu. Ucap Mama makin membuatku merinding. Kok aneh ya, Mak? Desa ini tiba-tiba diteror makhluk siluman itu. Tanyaku masih kepo. Entahlah, mungkin ada yang sedang memakai pesugihan.
dengan cara berubah jadi parakang untuk mendapatkan tumbal, atau ada penganut aliran parakang murni di desa ini yang mungkin tidak kita ketahui keberadaannya dan baru sekarang ketahuan. Ucap Mama, lalu menyuruhku diam karena rumah yang kami tuju sudah sampai. Ternyata di sana sudah ada Kak Bima dan istrinya sedang membantu-bantu orang-orang di sana. Kak Safira, dari tadi Ki di sini? Tanyaku pada Kak Safira. Rasanya heran melihat dia sudah ada di sini. Iya sayang, tadi Kak Vira udah ngetok-ngetok pintu kamar kamu. Tapi kamunya tidak bangun-bangun. Akhirnya Kak Vira berangkat bareng Kak Bima aja. Ucap Kak Safira sambil mencubit pipiku. Aku melirik dengan ekor mataku. Kulihat sebuah seringai muncul di bibir tipisnya itu, meski tidak terlalu kentara. Kak Vira sudah masuk ke dalam melihat jenazah almarhumah. Tanyaku pada Kak Vira. Tidak, kata orang-orang jenazahnya sangat menyeramkan. Matanya melotot dengan lidah menjulur, terus duburnya menganga lebar. Tinju orang dewasa muat masuknya. Ucap Kak Safira berbisik. Aku tersentak kaget mendengar cerita Kak Vira. Menakutkan juga kedengarannya. Lebih baik aku tidak melihatnya, daripada nanti aku terus dibayang-bayangi. Tapi yang membuatku heran, karena Kak Safira menceritakan hal mengerikan itu dengan santai dan sangat tenang. Dia sudah seperti psikopat di mataku. Dan satu lagi, ada yang membuatku sedikit aneh. Bau mulut Kak Vira seperti berbau amis darah. Mungkin dia tidak menyadari, tapi bagi orang yang berbicara dekat dengannya pasti mencium aroma itu, atau memang hanya aku yang menciumnya. Tanpa sadar aku terus memandangi wanita cantik yang duduk di sampingku itu. Dia dalam kondisi membelakangiku, karena sedang berbicara dengan tetangga yang lain. Tiba-tiba saja kepalanya berputar dengan wajah menghadap ke punggungnya. Wajahnya tidak cantik lagi, tapi justru sangat menyeramkan. Mata yang merah menyala, mulut yang sangat lebar dan taring yang mencuat dari kedua sudut bibirnya. Dia tersenyum lebar padaku. Saking lebarnya senyuman Kak Vira sampai-sampai mulutnya hampir robek sampai ke telinga. Tubuhku mendadak kaku. Keringat sudah tumpah dan membasahi tubuhku. Kenapa bisa Kak Vira berubah wujud, padahal ini masih siang? Tangannya terulur dengan kuku-kuku yang panjang hitam dan runcing. Aku menahan nafas saat tangan itu membelai rambutku. Tangan runcingnya seperti ingin menembus otakku. Mila, aku tersentak kaget dan hampir jatuh dari kursi plastik yang aku duduki. Aku menoleh dan melihat Kak Bima yang menepuk pundakku. Sudah kakak bilang, jangan Ki banyak melamun, apalagi kalau sedang melayat. Ucap Kak Bima sambil menatapku tajam. Aku menoleh ke arah Kak Vira. Dia masih sibuk bercerita dengan tetangga depan rumahku. Dia adalah istri temannya Kak Bima. Mungkin umur mereka sepantaran. Makanya kalau bercerita jadi nyambung. Aku melihat Kak Vira biasa-biasa saja. Saat dia melihatku pun masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Senyumnya yang manis dan ramah pada setiap orang. Tapi mata itu membuatku takut saat menatap dalam-dalam mata itu. Seperti ada wajah lain yang akan muncul, bukan wajah cantik dan lembut itu. Aku semakin curiga pada kakak iparku itu. Apa jangan-jangan dia memang parakang atau siluman jadian-jadian itu? Kalau memang benar dia, bagaimana perasaan Kak Bima nantinya? Mila. Kak Vira tiba-tiba mengguncang tubuhku. Aku tidak sadar kalau sedang melamun lagi. Jangan melamun, nanti kerasukan Ki baru tahu rasa. Ucap Kak Vira sambil menatapku tajam. Bau mulut Kak Vira benar-benar menyengat di indera penciumanku dan membuat perutku bergolak dan berasa ingin muntah. Kak, aku kesana dulu. Aku kebelet. Ucapku sambil berlari tanpa menunggu jawaban dari Kak Vira. Aku berlari ke rumah tetangga depan rumah Tante Indotang dan langsung masuk ke kamar mandinya. Karena kebetulan rumah itu rumah panggung. Jadi kamar mandinya di bawah. Segera aku muntah dan mengeluarkan semua isi perutku. Rasanya tubuhku sangat lemas. Aku berbaring sejenak di balai-balai di kolong rumah itu. Perutku rasanya sangat tidak enak. Entah hanya perasaanku saja, atau memang nyata. Aku melihat bayangan Kak Vira mendekatiku. Tapi aku tidak bisa bergerak. Hanya aku merasakan Kak Vira mengendus seluruh bagian tubuhku. Aku berusaha membuka mata ini, tapi terasa sangat berat. Dan saat Kak Vira akan menyedot mulutku, tiba-tiba seseorang datang dan melemparinya dengan segenggam garam. Pergi kamu, di sini bukan tempatmu. Seru seorang ibu yang seumuran dengan mamaku. Astagfirullah, kamu kenapa Mila? Tanya ibu itu. Aku menggeleng lemah. Ku dengar derap langkah kaki mendekat.
Ya Allah, Mila kenapa? Sema, tanya mamaku pada ibu yang bernama Tante Sema. Dia hampir dihisap oleh parakang. Tadi sempat kehilangan kesadarannya. Ucap Tante Sema, sembari terus membacakan doa di telingaku dan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Ya Allah, kok bisa seperti ini Sema? Makhluk siluman itu sudah benar-benar keterlaluan. Siang bolong begini sudah mengganggu orang-orang. Ujar mama kepada ibu yang bernama Sema tersebut sambil menatapku cemas. Bangun nak, jangan lemah. Ayo kamu harus kuat. Ucap Tante Sema padaku. Iya Tante, terima kasih atas pertolongannya.